Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Rajasthan, yang berarti negeri para raja, merupakan sebuah negara bagian yang terletak di barat laut India. Negara ini dikenal dengan sejarah, budaya, serta bentang alam yang beragam. Negara ini menjadi rumah bagi istana megah raja-raja, sekaligus menjadi benteng keagamaan dan spiritual. Salah satu pusat keagamaan di Rajasthan adalah Karni Mata, salah satu kuil paling unik dan menarik di Rajasthan, yang juga disebut sebagai kuil tikus. Terletak di Deshnoke, sebuah kota kecil di Rajasthan, kuil ini menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia, karena dihuni oleh puluhan ribu tikus. Tikus-tikus di Karni Mata, diperkirakan berjumlah sekitar 20.000 ekor. Dan uniknya, di Karni Mata, tikus-tikus ini tidak hanya dianggap sebagai hewan peliharaan atau penghuni biasa. Mereka justru dipandang sebagai keturunan dan pelayan Karni Mata, yang disebut sebagai Kabas. Kepercayaan ini menjadikan tikus-tikus di Karni Mata dipandang sebagai makhluk suci dan dilindungi. Karenanya, adalah pemandangan yang lumrah ketika pengunjung dan ziarah yang datang dari jauh memberikan hormat dan makanan kepada tikus-tikus tersebut. Di mana semua tindakan ini dipandang sebagai tindakan yang dapat membawa berkah sekaligus keberuntungan. Bahkan, pengikut yang paling setia meminum dari mangkuk, tempat tikus mandi dan bermain. Sebagian dari mereka, memakan makanan yang telah disentuh tikus, dan bahkan beberapa dari mereka tidur di area kuil, dan dengan sengaja membiarkan tikus-tikus tersebut merayapi tubuh mereka di malam hari. Sejumlah kecil orang, bahkan menyebut kuil ini, sebagai rumah mereka. Di mana semua tindakan itu dilakukan dengan pemahaman bahwa hal tersebut dapat membawa berkah dan keberuntungan, terutama bagi mereka yang bertemu dengan dua tikus albino yang sulit ditangkap di kuil tersebut. Tikus putih atau albino, merupakan salah satu aspek paling menarik dari kuil Karni Mata. Sebab tikus ini dianggap sebagai tikus yang paling suci serta langka, dan barang siapa yang melihatnya, dapat dianggap sebagai pertanda keberuntungan yang sangat besar. Itulah sebabnya peziarah sering terlihat berusaha menemukan dan memberi makanan kepada tikus-tikus putih ini, dengan harapan mendapatkan keberuntungan serta berkah. Kehadiran tikus di lingkungan manusia, memang dapat menimbulkan risiko kesehatan karena diketahui bahwa tikus dapat membawa berbagai penyakit yang dapat menular terhadap manusia. Hanya saja, kendati terdapat populasi tikus dalam jumlah besar di lokasi kuil, terdapat kepercayaan di antara penduduk lokal, bahwa tikus-tikus tersebut telah diberkati dan tidak menimbulkan bahaya atau menyebarkan penyakit. Bahkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap tikus, biasanya pengunjung dan peziarah membawa susu, biji-bijian, dan makanan khusus lainnya untuk tikus. Di dalam kuil, terdapat mangkuk-mangkuk besar yang diisi dengan susu dan air tawar, yang memungkinkan para tikus untuk minum kapan saja mereka mau. Selain itu, biji-bijian dan makanan lainnya ditaburkan di lantai untuk dimakan oleh tikus. Kendati demikian, masyarakat dan pengunjung berusaha keras untuk tidak menginjak atau melukai tikus saat berjalan di dalam kuil. Mereka bergerak dengan hati-hati dan seringkali duduk di lantai untuk menghindari kecelakaan. Hal ini karena melukai atau membunuh tikus, bahkan secara tidak sengaja sekalipun, dianggap sebagai dosa dan harus ditebus melalui ritual khusus, seperti menyumbangkan emas atau perak seberat tikus yang terbunuh.
Penghormatan terhadap tikus di Karnimata bermula dari sebuah legenda kuno yang masih diyakini hingga kini. Karnimata, yang kini menjadi nama sebuah kuil, adalah seorang pejuang Hindu dari abad ke-15, yang sangat dihormati, dan diyakini sebagai inkarnasi Dewi Durga, Dewi kekuasaan dan kemenangan dalam keyakinan agama Hindu. Karnimata memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dianggap sebagai pelindung orang miskin dan tertindas. Dia dikenal karena kemampuan ilahinya untuk menghidupkan orang mati, dan dikatakan bahwa dia telah melakukan beberapa mukjizat di sepanjang kehidupannya. Menurut legenda, anak tiri Karnimata bernama Laksman tenggelam ke dalam kolam. Kemudian, dalam upaya menyelamatkannya, Karnimata memohon kepada Dewa Yama, atau Dewa Kematian, untuk menghidupkan kembali anaknya. Awalnya, Dewa Yama menolak untuk mewujudkan permintaan itu, tetapi pada akhirnya dia menyetujui dengan syarat bahwa Karni dan keturunannya berinkarnasi sebagai tikus. Itulah sebabnya, sampai saat ini, tikus-tikus tersebut diyakini sebagai jiwa reinkarnasi dari anggota keluarga Karnimata. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Karnimata, dibangunlah sebuah kuil yang kemudian diberi nama Karnimata, dan menjadi hunian para tikus. Kuil Karnimata adalah contoh arsitektur Mughal yang sangat indah, dengan pintu masuk utama yang dihiasi dengan marmer serta panel perak. Seluruh struktur kuil ini dihiasi dengan ukiran, kaligrafi dan ornamen yang detail yang menggambarkan cerita dari mitologi Hindu dan kehidupan Karnimata. Penggunaan simbolisme agama dalam desain arsitektural, menciptakan suasana yang kaya akan spiritual serta kedalaman budaya. Di dalamnya, lantai marmer diletakkan dengan hati-hati, dan tikus-tikus bebas berkeliaran di seluruh area. Meskipun ribuan tikus tinggal di kuil ini, upaya besar dilakukan untuk menjaga kebersihannya. Ini mencakup pembersihan reguler untuk memastikan lingkungan yang sehat, baik untuk pengunjung maupun tikus itu sendiri. Kebersihan kuil juga mencerminkan rasa hormat terhadap tikus, serta tempat suci ini. Dalam beberapa ritual keagamaan, tikus dianggap sebagai partisipan aktif. Misalnya, makanan prasadam atau makanan suci yang dibagikan setelah ritual keagamaan, pertama kali dipersembahkan kepada tikus sebelum dibagikan kepada pengunjung, yang menegaskan peran penting mereka dalam kepercayaan, serta praktik spiritual kuil. Pada akhirnya, kuil Karnimata merupakan contoh luar biasa dari arsitektur dan keagamaan, yang berpadu untuk menciptakan ruang yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga kaya akan makna spiritual. Setiap aspek dari desain kuil ini, dirancang dengan cermat, untuk menghormati dan merayakan kepercayaan yang mendalam terhadap Karnimata dan tikus suci, yang dianggap sebagai perwujudan dari anak-anaknya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.